Baik, kita akan mulai kuliah kita dengan mereview distribusi binomial. Konsep distribusi binomial, di mana sebetulnya distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang diskrit ya, diskrit yang sering muncul nanti pemakaiannya dalam fisika statistik kuliah kita ya. Nah, konsepnya adalah kurang lebih bagaimana dalam N kali percobaan kita ingin melihat probabilitas salah satu dari dua event yang mungkin terjadi, katakanlah seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami ini, meskipun sebetulnya ini merupakan prasyarat kuliah, tetapi saya review sedikit ya. Baik, kita mulai dengan misalkan menghitung berbagai probabilitas ketika kita melempar koin atau mata uang logam. Koin, ini koin terdiri dari dua sisi. Sisi pertama, sisi bagian atas adalah yang biasanya bergambar kepala dari seorang wajah kepala negara atau tokoh, atau juga flora dan fauna ya, yang menjadi ikon suatu negara, dan ini biasanya diistilahkan dengan head ya, head. Kemudian bagian bawah sebelah sini ya, di bagian bawahnya muka yang kedua biasanya tentu saja nilai nominal dari mata uang tersebut, misalkan Lp 500 rupiah gitu ya. Dan ini disebut dengan ekor atau tail dilambangkan dengan T ya. Nah, ketika misalkan kita misalkan ingin mengetahui probabilitas atau peluang ketika melempar 5 kali mata uang, koin gitu ya, mata uang atau koin tersebut ke udara, kemudian jatuh di tanah atau di punggung tangan kita ya, punggung telapak tangan kita. Misalkan ada berapa kemungkinan misalkan dalam 5 kali mata uang tersebut dilempar ada 3 head dan 2 tail. Nah, tentu saja Anda memahami bahwa ada beberapa cara untuk melihat pertanyaan ini, karena pertanyaannya umum. Dalam 5 kali mata uang koin kita lempar, berapa kemungkinan 3H dan 2T itu keluar. Nah, misalkan cara mengungkapkan kemungkinan ini akan lebih dispesifikan misalkan dengan 3 head dan 2 tail misalkan ya. Nah, kemudian berarti ini misalkan urutan menjadi tidak masalah ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan tepat 3 head dalam 5 lemparan tosses ya, 5 tosses, 5 lemparan gitu ya, ketika tossing coin. Kemudian misalkan berikutnya tepat 2 tail dalam 5 lemparan. Berikutnya juga
2 tail dan 3 head sebetulnya. Nah kalau misalkan kita mengatakannya 2T kemudian 3H, maka ini sangat spesifik gitu ya. Atau 3H dan kemudian 3T, ini saya tuliskan yang ini. Kalau misalkan Anda memintanya 3H kemudian 2T, maka komposisinya tentu saja sudah jelas ini H, 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 T, T gitu ya, dalam 5 kali pelemparan kita. Nah, misalkan yang pertama 3 head dan ini ya, 3 head dan 2T. Nah, ini ya, 3H dan 2T. Kita dapat mencoba mengurainya gitu ya dalam setiap kali 5 lingkaran, setiap kali lemparan, setiap 5 kali lemparan yang menghasilkan 3H dan 2T ya. Misalkan berarti sebetulnya ini juga identik dengan ini ya. Misalkan kita dapatkan T, T, H, 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 ini 5. Kemudian Anda juga bisa dapatkan T, H, T, H, H, misalkan ya. Kemudian bisa dapatkan juga T, H, H, T, H, misalkan. Kemudian Anda bisa juga dapatkan T, H, 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 T, gitu ya. Kemudian Anda juga bisa dapatkan H, T, T, H, H. Kemudian berikutnya H, T, H, T, H. Kemudian H, T, H, H, T. Kemudian apa lagi? H, H, T, 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 T. Kemudian H, 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 T, T, H. Maaf, ini salah. Nah, ini ya. Kemudian H, H, T, T, H. Kemudian H, H, T, H, T. Kemudian lagi H, 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 T, T. Nah, misalkan gini. Coba Anda lihat ini ya. T, T, H, 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 T, H, T, H, H, T, H, H, T, H, T, H, 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 T, H, T, T, H, H, gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian H, T, T, H, H, kemudian H, T, H, T, H. Nah, ini ya. Kemudian H, T, H, H, T, kemudian H, H, T, T, H, kemudian H, H, T, H, T, dan H, 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 T, T. Nah, misalkan ini ada 10 untuk mendapatkan 3H dan 2T atau 2T dan 3H misalkan ya, dan seterusnya. Nah, baiklah kita coba teruskan. Sekarang misalkan bagaimana kalau pertanyaannya seperti itu, seperti ini. Anda ingin mendapatkan, kita tulislah latihan 1 ya. Anda ingin mendapatkan misalkan yang pertama tepat 2T dalam 5 lemparan. Nah, ini tepat 2T dalam 5 2H ya. Tepat 2H dalam 5 lemparan ya.
Anda seperti barusan bisa menuliskannya seperti ini. Misalkan H H T T T, kemudian H T H T T, kemudian H T H T T H T misalkan ya. Kemudian H T T T H ya. Seolah-olah Anda perlu menggeser T ke kiri gitu ya, dan atau polanya nanti Anda temukan. Kemudian apa lagi? T H T H T misalkan. Maaf. Alhamdulillah. Kemudian sebelum ini boleh juga T H H T T. Kemudian barusan Anda dapatkan ini ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu TH TH, kemudian TH TTH TT HTT misalkan TT HT, maaf TT H TH TTH, kemudian TH TTH, kemudian TT HHT TT HHT, kemudian TTH TH, kemudian TTTHH TTTHH misalkan. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kalau berikutnya misalkan Anda diminta sekarang menghitung berapa kemungkinan tepat 1H ya, tepat 1H dalam 5 lemparan, dalam 6 misalkan ya, dalam 6 lemparan. Nah, bagaimana ini? Misalkan dalam 6 lemparan Anda 1H, berarti H T T T 2 3 4 5 6. Kemudian T H T T T T. Kemudian setelah itu T T H T T T, kemudian T T T H T T, kemudian T T T T T H, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variasi peluang ya, probabilitas untuk tepat 1H dalam 5 lemparan. Kemudian misalkan 2T ya, kita teruskan, misalkan mohon maaf. Terus berikutnya misalkan yang ketiga, misalkan 2T dan pakai dan ya, 4H dalam 6 lemparan koin.
6 lemparan gitu ya. Nah, ini ada berapa nih? Kita coba ya. 2T dan 4H. Oke, kita coba sabar. TT, H, 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 H. Kemudian THT, H, H, H. Kemudian THH, THH, THH. Kemudian THH, TH. Kemudian HHH, kemudian THH, TH, ya. THH, TH. Kemudian T, H, 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 T. Kemudian H, misalkan ya, kita mulai H, T, T, H, H, H. Kemudian H, T, H, T, H, H. Misalkan ya, H, T, H, H, T, H, T, H, H. Kemudian H, T, H, H, T, H, 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 T, H, 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 T, H, 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 T, H, T, apa ya? Kita putar. H, T, H, T, H, H, T, H. H, T, H, H, T, H, H, T. Kemudian H, T, H, 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 T. Kemudian H, T, H, H, T. Kemudian H, H, T, T, H, H. Kemudian H, H, T, H, T, H. Kemudian H, H, T, H, H, T. Kemudian H, 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 T, T, H. Kemudian H, 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 T, H, T. Kemudian H, 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 T, T. Ada berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, tuh ada 15 cara mendapatkannya ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi Anda bisa mencoba juga bagaimana kita memahami ini gitu ya. Nah, untuk misalkan n lemparan gitu ya, dalam n lemparan di mana jika n semakin besar gitu ya, maka probabilitas mendapatkan suatu komposisi yang kita inginkan juga secara umum membesar ya. Misalkan Anda bisa meneruskan. Nah, bagaimana kita ingin mencari secara sistematis ya untuk mendapatkan
misalkan tepat. Nah, M head gitu ya. 6M buah head gitu ya. Dalam urutan apapun, misalkan dalam urutan apapun gitu ya. Misalkan dalam N pelemparan U-koin. Nah, ini juga misalkan kita ingin mencari rumus umumnya nih yang lebih sistematik, bagaimana cara ini ya. Misalkan M head dalam N lemparan koin. Nah, berarti T-nya berapa? Maka T-nya tentu saja N dikurang M. Jumlah T. Nah, gitu ya. Ini merupakan dasar dari cara kita nanti mencari perumusan yang lebih umum untuk probabilitas, misalkan untuk lemparan koin gitu ya. Nah, baik, berikutnya misalkan kalau kita mengatakan tepat 3 head dalam 5 lemparan, ini berarti meskipun tidak disebut, berarti sebetulnya 2 tail yang sisanya ya, yang berikutnya gitu ya. Misalkan untuk mempermudah persoalan ini, kita fokus pada ungkapan ini dengan seolah-olah kita menyembunyikan dulu ekspresi T ya. Baik, misalkan kita ditanya tepat 3H dalam 5 tos, anggap ada 5 ruang untuk setiap kali dalam ada 5 ruang yang memungkinkan bagi H untuk berada gitu ya. Dan 5 ruang ini dibangun oleh 5 lemparan tadi. Misalkan saya ada 5 ruangnya, saya tulis gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ruangnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada 10 set? Sebetulnya tadi kan kita udah kerjakan, sudah tahu ya. Baik, kita mulai misalkan tepat 3H dalam 5 lemparan. Misalkan H, H, H. Kita terus gini ya. Yang kosong ini sebetulnya T ya. Kemudian yang ini H, H, H misalkan ya. Kemudian H, H, H misalkan ya. Kemudian apa lagi? H, H, H. Kemudian apa lagi? H, maaf. H, H. Nah, kemudian H, H, H. Misalkan kemudian H, H, H. Kemudian H, H, H. Kemudian H, H, H. Kemudian H, H, H. Nah, Anda bisa menyusun kurang lebih seperti ini ya. Ini nah,
Nah, kita lihat sudah kita dapatkan konfigurasinya, maka ada 10 cara gitu ya. Ya, ada 10 cara dalam 5 lemparan bahwa kita akan mendapatkan tepat 3H gitu ya. Seperti yang diperlihatkan. Nah, dalam konteks dalam percobaan yang kita lakukan, kita tidak membedakan bahwa haknya itu adalah identik ya. Haknya adalah sama gitu ya. Jadi H identik. Setiap H identik dalam hal ini. Nah, jadi haknya adalah sama gitu ya. Nah, ini satu cara. Kemudian berikutnya bagaimana kalau katakanlah ini satu-satu lah ya. Nah, gitu. Berikutnya kalau misalkan kita mencoba melempar 1.2 melempar dadu dengan H yang tidak kita pandang identik. Jadi haknya masing-masing berbeda. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal ini H harus kita pisahkan gitu ya. Ada 3H gitu ya. 3H di dalam contoh di atas dalam 5 lemparan. Nah, tetapi 3H dalam 5 lemparan. Nah, tetapi H-nya ini distintif ya, dapat dibedakan. H dapat dibedakan. Misalkan ada H1, H2, H3. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa misalkan H1 gitu ya, dalam kemungkinan H1 berada dalam 5 ruang. Seperti tadi ya, kita lihat ini, sekarang saya balik ininya. Misalkan ini H1-nya, ruangnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa ada 5 set ruang? Ya sebetulnya Anda sudah duga. Coba lihat ini. Misalkan menempatkan H1 dalam 5 ruang dan H-nya berbeda, distintif ya, satu sama lain. Berarti H-nya H1 di sini. Kemudian tentu saja di mana lagi? H1 di sini. Di mana lagi? H1 di sini. Misalkan ya. Kemudian H1 di sini. Dan H1 di sini di ujung misalkan ya. Ini kebetulan dalam 5 lemparan ini seperti ini misalkan urutannya. Nah, jadi H1, nah kemudian
Nah, bagaimana dengan H2? Nah, H2 tentu saja hanya bisa ditempatkan dalam ruang yang tersisa, yaitu hanya tersisa 4 ruang untuk H2 gitu ya. Untuk setiap kemungkinan ini, bagaimana atau berapa banyak cara menempatkan H2 dalam ruang yang tersisa. Misalkan kita sedang melihat, coba perhatikan, kita sedang melihat ini nih. Ini aja ya. Nah, ini konfigurasi ini. Ketika H1 di situ, maka H2-nya ada berapa ruang yang mungkin 4. Berarti 4 kemungkinan untuk menempatkan H2. Saya tulis lagi di sini ya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Mari kita lihat. Ininya tetap 5 ya, ruang ininya, hanya kemungkinannya karena sudah terisi H-nya, saya tuliskan H-nya dulu di sini. H1, 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 H1. Nah, di mana saja menempatkan H2 yang mungkin? Coba lihat ini. H2 di situ, tuh ya. Kemudian H2 di sini. Kemudian H2 di sini. Kemudian H2 di sini. Nah, lihat ya. Kalau mau diurut sebenarnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Berikutnya, jadi kita lihat bahwa ruang yang tersedia semakin berkurang seiring kita menempatkan hak-hak ya dalam ruang tersebut. Ada 4 cara, misalkan menempatkan H2 dalam ruang yang tersisa untuk masing-masing posisi H1 dari kemungkinan 4 buah posisi H1 ya. Jadi nanti Anda juga kerjakan yang sama, misalkan untuk yang ini di mana dia posisinya yang mungkin ada 4 juga gitu ya. Kemudian untuk yang ini ada 4 juga, ini ada 4 juga, dan seterusnya. Misalkan kita untuk kita teruskan, tapi kita harus mengambil satu posisi konfigurasi H1 H2. Misalkan posisi ini, konfigurasi ini yang kita lihat. Nah, ini ya. Sini. Ada berapa ruang yang tersisa untuk menempatkan H3? Hanya ada 3. Berarti Anda tinggal menulis gini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu satu set percobaan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satunya ini, duanya ini, tiganya ini misalkan. Di sini yang diambil contoh adalah ini. Yang diambil contoh adalah H2 dan H1-nya di sini ya. H2 tadi yang ini, H2, kemudian H1-nya di mana tadi tuh? Oh, ini. Di sini ya. Nah, baik. Misalkan H3, bagaimana H3-nya? H3-nya, penggunaan warna hanya untuk memudahkan visualisasi ya. Anda konsisten dengan 1, 2, 3-nya untuk H. Nah, ada 3 untuk komposisi ini ya, ada 3 cara, yaitu ini kok belum saya tulis juga. Ini H2, ini H1, ini H2, ini H1,
Nah, maksud saya itu untuk H3 misalkan dia punya kemungkinan di sini H3, kemungkinan dia punya kemungkinan di sini H3. Nah, gitu ya. Dan dia punya kemungkinan di sini H3. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada berapa ini kemungkinannya untuk kita teruskan dulu ya. Nah, jadi untuk H1 dan H2, untuk H1 ada 5, untuk H2 ada 4. Jadi ada 20 karena ada 4 kali 5 ya ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama ada 4 kali 5 berarti ada 20 aransemen, konfigurasi aransemen yang mungkin untuk H1 dan H2 dalam 5 ruang ya, yang terkait dengan 5 lemparan tadi. Nah, kemudian untuk H3 untuk menempatkan H3, jadi kita punya berapa cara untuk di H3 masing-masing dari ini tuh ada 3, berarti total berarti begini, ada 5 kali 4 kali 3 cara mohon maaf, sama dengan 60 cara untuk, nah gitu ya, menempatkan H1, H2 dan H3 gitu ya dalam 5 ruang. Oke, sampai sini Anda dapat gambaran ya. Nah, oke. Kita coba sedikit perlebar ya konsepnya. Ini untuk mendapatkan arah ke persamaan binomialnya gitu ya. Nah, baik. Kita coba, kita teruskan. Mari kita teruskan dengan, Anda sudah dapat gambaran ini ya. Dengan sekarang kita teruskan, sebutlah latihan 2 ya. Latihan 2, sebelumnya kita manfaatkan dulu dari contoh di atas, pertanyaan ringan lah ya. Misalkan berapa cara untuk menempatkan H1, H2 dan H3 dalam 6 ruang sekarang. Nah, gitu ya. Nah, Anda tahu 6 cara untuk H1 sudah gitu ya. Kemudian 5 cara untuk
H2. Berarti dari sini Anda dapat 6 kali 5 sama dengan 30 cara. Nah, untuk H3 bagaimana? Jadi untuk setiap 30 ini ada berapa? Sisa 4 ya, 4 cara dari sisa 4 ruang, 4 cara menempatkan H3. Nah, berarti ada berapa? Ada totalnya 6 kali 5 kali 4 gitu ya. Sama dengan 120 cara menyusun lah ya, atau mengaransemen, menyusun H1, H2 dan H3 dalam 6 ruang. Nah, jadi sudah dapat ya. Nah, ini sudah mulai. Sebagai contoh, ya kita teruskan, barulah sekarang mari kita teruskan ke latihan misalkan ya. Latihan 2. Misalkan yang pertama berapa cara menempatkan, ini sedang kasus H-nya dapat dibedakan ya. Berapa cara menempatkan H1 dan H2 dalam 4 ruang. Nah, ini pasti Anda sudah oke. 4 ruang berarti 4 cara untuk H1, kemudian H2-nya 3 cara untuk H2 dari ruang sisa, berarti total ada 4 kali 3 ya, sama dengan 12 cara menyusun, mengaransemen H1 dan H2 dalam 4 ruang gitu ya. Nah, yang berikutnya misalkan contoh berikutnya berapa cara menempatkan H1 dan H2 dalam 6 ruang. Ya, Anda juga bisa langsung bisa menjawabnya. Untuk H1 6 cara. Kemudian H2 berarti 5 ya sisanya dari ruang ini. H2 ada 5 cara. Sehingga Anda dapatkan 6 kali 5 sama dengan 30 cara ya. Nah, itu 6 kali 5. Baik, berikutnya masih terus ya. Contoh lagi, misalkan nah ini dia berapa cara untuk menempatkan H1, H2, H3 dan H4 dalam 4 ruang. Nah, ini bagaimana? Anda? Oke, kita terus gini ya. Untuk H1 ada 4 cara tentu saja. Nah, untuk masing-masing 4 cara ini terdapat
kemungkinan cara menempatkan H2 ada 3 cara ya. Gitu. Nah, sehingga untuk H1 dan H2 ada 4 kali 3 sama dengan 12 cara ya. Nah, ini 12 cara. Nah, untuk masing-masing 12 ini ada 2 cara untuk H3 ya. H3 saya tulis gini, 2 cara berarti dari sini ada 12 kali 2 sama dengan 24 cara untuk menempatkan H1, H2, H3 gitu ya. Nah, kemudian dari 24 ini masing-masing hanya ada 1 cara untuk menempatkan si H4. Nah, gitu ya. Jadi total ada dari sini, baik pakai merah. Dari sini ada 24 kali 1 gitu ya. Atau tepatnya Anda dapatkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Sama dengan 24 cara. Nah, inilah jawaban untuk ini. Berapa cara menempatkan ini. Nah, satu lagi ya, 2 lagi lah. Supaya Anda mau dapat memahami nanti ketika langsung menggunakan rumus distribusi binomial dalam fisika statistik ya. Seperti yang sudah saya simpan di tempat perkuliahan kita ya. Baik, berikutnya nomor 4 adalah berapa cara menempatkan H1, H2, H3 dan H4 dalam 5 ruang. Nah, gini ya. Nah, dari sini Anda tahu untuk H1 ada berapa? Tentu saja 5 cara. Udah terbayang ya? Nah, udah lancar. Kemudian nah, untuk setiap 5 cara, untuk masing-masing dari 5 cara ini, kita dapat menempatkan H2 dalam 4 cara. H2 4 cara sama, ini dapat berapa Anda? Di sini dapat 20 cara ya. Yaitu 5 kali 4 sama dengan, nah gitu. Kemudian dari masing-masing 20 ini ya, dari masing-masing 20 ini cara ini Anda mendapatkan H3 berapa? H3 dari masing-masing dari 20 cara ini, jadi 1 sampai 20 untuk masing-masingnya Anda mendapatkan untuk H3 3 cara untuk menempatkan ya. Nah, gitu. 3 cara untuk menempatkan, berarti dari sini Anda sudah dapatkan 20 kali 3 sama dengan 60 cara menempatkan H1, H2, H3 dan H3 ya. Nah, baik. Nah, dari setiap 60 ini, dari setiap 60 yang ini ya,
Nah, yang ini. Nah, ini Anda dapat berapa untuk mendapatkan H2? H2-nya 2 cara. Gitu ya. Sehingga total adalah total adalah 60 kali 2 cara sama dengan 120 cara. Atau Anda bisa melihat dari sini, yang dari atas ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 120 cara. Nah, ini sebetulnya sudah mengantarkan Anda ke suatu konsep yang kemungkinan sudah Anda pahami juga, yaitu faktorial ya. Nanti kita akan sampai di sana. Nah, berikutnya misalkan kalau diteruskan juga Anda bisa melihat, oke, satu lagi deh ya. Satu lagi, tapi caranya agak cepat sekarang. Yang ke, silakan masuk. Yang ke, Waalaikumsalam. Yang ke berapa tadi nih? Kelima ya, maaf. Kelima, misalkan berapa cara menempatkan H1, H2, H3 dan H4 dalam 8 ya. Misalkan dalam 8 ruang. Nah, gitu ya. Atau tadi saya nulisnya 8. Nah, gitu ya. Dalam 8 ruang. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Misalkan di sini berarti yuk kita mulai saja cara cepat yuk. Ada H1, ada H2, ada H3, ada H4. Anda sudah dapat bayangan? Ini 8 gitu ya. Untuk masing-masing 8 ada 7 gitu ya. Kemudian untuk masing-masing 8 kali 7 ada berapa? Ini 5, 6, 8 kali 7 ada 6 gitu ya. Nah, untuk masing-masing 5, 6 kali 6 ada berapa ini teh? 5, 6 kali 6 336 gitu ya. Anda dapat berapa untuk H4-nya untuk masing-masing, untuk setiap masing-masing dari 336. Untuk H4-nya ada 876 5. Berarti ini ada 336 kali 5 sama dengan 1680 atau ini sama dengan ada 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 1680 cara. Nah, sudah ya. Mari kita generalisir dari sini. Kita generalisir dari sini. Kita generalisir dari sini. Sehingga Anda dapatkan ungkapan binomialnya secara lengkap nanti ya. Baik.
Misalkan kita ingin menuliskan dari persoalan ini misalkan kita punya n ruang. N ruang itu sebetulnya identik dengan n lemparan ya dalam dadu kita. Koin, lemparan koin. Ruang dulu ya. Baik, kita misalkan punya n ruang. Dan kita punya m head yang berbeda-beda. Yang tidak identik, yang distintif, yang dapat dibedakan kalau ya. Dibedakan atau yang berbeda-beda. Nah, tentu saja ini maksudnya berarti ada ini tuh maksudnya berarti ada H1, H2, terus sampai ada HM, H3, H4, H5 dan HM. Nah, gitu ya. Dalam ruang N ruang ini. Nah, berarti ini artinya apa? Ada N cara untuk menempatkan supaya cepat. Ada N cara untuk H1. Nah, satu segini ya. Ada N cara untuk H1. Kemudian ada N-1 cara untuk masing-masing N cara H1 ini ada N-1 cara untuk menempatkan H2 gitu ya. Nah, untuk kita ini kan untuk masing-masing untuk masing-masing N kali N-1 menempatkan H1 dan H2 ini gitu ya. Berarti saya tulis di sini ya. Dari masing-masing dari masing-masing N kali N-1 cara menempatkan H1 H2 akan ada N2 cara menempatkan H3 gitu ya. Nah, H3 gitu ya. Sehingga kalau kita teruskan ya, berarti nanti untuk N1 H1, H2 dan H3 ada N kali N-1 kali N-2. Kemudian untuk N untuk H4 berarti N3 supaya tidak pusing, ini ada N cara, N-2 cara untuk masing-masing ini. Nah, ini ya, untuk berarti ini, nah di sini deh, mohon maaf, sabar ya. Berarti H3 itu kan berarti ada berapa caranya, adalah N kali N-1 kalinya saya hilangkan aja ya, bikin lama. N-1, N-2, H3 ini gitu ya, untuk H3. Nah, untuk H4 berarti ada berapa cara? N N-1, N-2, N-3 gitu ya. Kita teruskan
Kemudian H5 misalkan ada N-4 cara untuk H5 gitu ya. Ini berarti untuk H5 ada berapa caranya untuk masing-masing N-1, N-1, N-2, N-3 cara itu ada N-3 cara gitu ya untuk N-4 cara untuk H5 berarti untuk H5 berapa total caranya adalah kita tulis N-1, N-2, N-3, maaf ini N-4 ya dan seterusnya ya. Nah, kalau begitu kita lihat kalau ada M kita teruskan ya. Nah, ini lihat. Nah, kalau ada M, ada di sini saya ingin HM, maka sebetulnya kita akan ada N dikurang M-1 gitu ya dari semua cara yang ada sebelumnya di penempatan sebelumnya ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan semuanya kan berarti sama seperti tadi caranya. Kita ke ataskan dulu ya, mohon maaf. Set. Nah, berarti ada berapa dong kalau begitu menempatkannya total? Berarti ada N, N-1, N-2, N-3, terus ya perkalian ini berlanjut sampai N, M-1. Nah, inilah cara ada atau terdapat sekian cara untuk menempatkan M objek ya dalam ini H sebetulnya yang dapat dibedakan, yang tidak identik, yang dapat dibedakan dalam dalam N ruang dengan aturan paling banyak satu objek dalam setiap ruang. Ini kata-kata dapat dibedakannya ya, tidak identiknya yang penting. Dan ini adalah jumlah caranya. Nah, tuh sudah mulai agak dapat ya. Oke. Nah, kita stop dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan.